Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Arifah. Di pertemuan kali ini, kita lanjut ke bab 5, yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Tolong disimak baik-baik ya. Pada tujuan pembelajaran materi hari ini, yang pertama yaitu menyebutkan jenis-jenis zat aditif. Yang kedua, memberi contoh zat aditif alami dan buatan. Yang ketiga, mengidentifikasi zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman. Yang keempat, menyelidiki pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Dan yang kelima, membedakan pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi zat aditif dan zat adiktif, coba perhatikan gambar tersebut. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang makanan dan minuman yang berwarna-warni tersebut? Apakah makanan dan minuman tersebut tampak menarik? Apakah makanan dan minuman tersebut tergolong sehat? Begini anak-anak, ketika memilih makanan, seseorang itu akan mudah tertarik karena rasanya yang enak, warna yang menarik, aroma yang menggugah selera, atau kemasannya yang menawan. Agar memenuhi tujuan tersebut, pembuat makanan menambahkan zat-zat tertentu. Zat-zat tersebut disebut juga dengan zat aditif. Kemudian, apakah ada yang tahu zat aditif itu apa? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Dan penambahan zat aditif itu bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Selanjutnya, berdasarkan asalnya, zat aditif itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa perbedaan zat aditif alami dan buatan? Perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan yaitu dilihat dari pengertiannya. Pada zat aditif alami yaitu zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Sedangkan zat aditif buatan adalah zat aditif yang diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Dan contoh dari zat aditif alami yaitu zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Dan contoh dari zat aditif buatan yaitu bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan sebagainya. Dan kemudian zat aditif alami itu tidak membahayakan kesehatan manusia karena sudah bahan alami. Sedangkan zat aditif buatan apabila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan itu dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang pertama ada zat pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Bisa dilihat dari gambar di samping, terlihat kue yang begitu berwarna-warni yang dimana dapat menciptakan ketertarikan untuk memakan kue tersebut. Dan pewarna ada 2 jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan.
Pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya yaitu dari tumbuhan dan hewan. Contohnya daun suji, daun pandan, dan buah naga. Pewarna alami memiliki keunggulan, yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping. Dan bisa dilihat dari tabel 5.3, terdapat jenis-jenis pewarna alami, yaitu warna ungu, bahannya buah murbei, buah anggur; warna kuning, bahannya kunyit; warna oranye, bahannya wortel; warna hijau, bahannya daun suci dan daun pandan; warna coklat, bahannya kakao; warna merah, bahannya buah naga dan stroberi; dan yang terakhir warna hitam, yaitu bahannya arang. Selanjutnya, pewarna buatan. Pewarna buatan adalah pewarna yang diperoleh melalui reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Memiliki keunggulan harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Kemudian, penggunaan pewarna buatan harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan yang diizinkan pemakaiannya dinamakan permitted color atau certified color. Dan bisa dilihat dari tabel 5.4, jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan atau minuman, yaitu bisa dilihat ya dari tabel tersebut. Kemudian, contoh penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil untuk makanan, yang dimana dapat membahayakan kesehatan konsumen, karena pewarna tekstil itu mengandung logam-logam berat, seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, raksa, merkuri, dan selenium, yang bersifat racun bagi tubuh. Kemudian bisa dilihat dari tabel 5.5, terdapat jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan dalam makanan atau minuman. Bisa dilihat di tabel tersebut ya. Zat yang kedua ada pemanis. Pemanis adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman, sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Dan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami. Pemanis alami digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman. Misalnya gula pasir atau disebut juga dengan sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Dan pemanis alami memiliki keunggulan, yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping. Selanjutnya ada pemanis buatan. Pemanis buatan adalah pemanis yang diperoleh melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Contohnya adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Dan pemanis buatan memiliki keunggulan, yaitu dapat menggantikan gula alami bagi yang tidak boleh mengonsumsi pemanis alami, seperti penderita diabetes, dan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh sehingga sering digunakan oleh orang diet. Bisa dilihat, terdapat tabel 5.6, yaitu perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Bisa dilihat di tabel ya. Yang ketiga ada zat pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat diakibatkan oleh mikroorganisme. Dan cara pengawetan makanan yaitu dengan cara pengasinan atau pemanisan. Bisa dilihat dari tabel 5.7, yaitu terdapat bahan pengawet dan penggunaannya. Bisa dilihat ya di tabel.
Yang keempat ada zat penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Dan penyedap itu ada dua, yaitu penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami yang sering digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Sedangkan bahan penyedap buatan yang umum digunakan itu mengandung monosodium glutamat atau MSG atau mononatrium glutamat, yaitu MNG. Yang kelima ada zat pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Zat pemberi aroma itu dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Kemudian, pemberi aroma yang merupakan senyawa sintesis itu disebut juga dengan esen. Misalnya, amil kaproat atau aroma apel, amil asetat atau aroma pisang ambon, etil butirat atau aroma nanas, vanilin atau aroma vanili, dan metil antranilat yaitu aroma buah anggur. Yang keenam ada zat pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu pada makanan tersebut. Dan bahan pengental alami misalnya yaitu pada pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada zat pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau disebut juga dengan disperse, lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh zat makanan tersebut yaitu sebagai pengemulsi adalah lecitin, yang dimana lecitin terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Dan lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mentega dan mayones. Alhamdulillah, kita pelajari sampai sini dulu ya materinya, yaitu tentang zat aditif. Semoga penjelasan Bu Arifah dapat dimengerti. Apabila kurang jelas dan kurang dipahami, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.